Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Tidak lupa kita puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas dengan materi khitbah dari lanjutan materi kemarin. Khitbah ya, dari materi kemarin pengertian nikah dan hukumnya, sekarang khitbah ya. Tentu sebelum menuju ke sebuah perkawinan atau pernikahan, ada yang dinamakan dengan khitbah. Baik, khitbah itu bahasa lainnya meminang atau melamar, atau bahasa lainnya basa Jawane nembung ya, nembung calon istri pada orang tuanya sebagai walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi, oleh karena itu Islam memberikan pedoman memilih jodoh yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, tungkahul mar'atu li arba'i limaliha wa li khasabiha wa li jamaliha wa li diniha faz bidzadil din taribat iyadaka. Muttafaqun alaih ma'abaki atis sab'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan bahagia. Muttafaqun alaih dan Imam 5. Hadis ini menerangkan bagaimana tata cara seseorang mencari calon istrinya, yang mana nanti akan dilanjutkan dengan berkhitbah atau meminang. Jadi sebelum khitbah atau meminang ini, dalam agama syariat kita ada beberapa anjuran bagaimana cara memilihnya. Dalam hadis juga diterangkan, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'atan angdarta ilaiha qala la qala idhab fangdur ilaiha. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, apakah engkau melihatnya? Seorang laki-laki menjawab, belum. Beliau bersabda, Kanjeng Nabi, pergi dan lihatlah dia. Ini hadis yang kedua juga menjelaskan bagaimana cara seorang mau menikah. Jadi disuruh melihat, untuk melihat. Jadi untuk mengetahui calon istrinya itu seperti apa, biar nanti belakangnya tidak ada rasa kecewanya. Yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah seperti hadis di awal tadi, komitmen keagamaannya atau kesungguhan
kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Jadi dari 4 pilihan tadi ketika mencari calon istri, utamakan yang agamanya. Jadi agamanya harus kuat, artinya benar-benar memegang teguh ajaran agamanya. Misalkan agamanya yang didapat, ilmu agamanya sedikit tapi diamalkan. Nah, inilah yang diamalkan, yang mampu mengamalkan, dijalankan. Nah, ini orang yang berkomitmen agamanya. Atau orang yang mempunyai ilmu banyak dan mampu menjalankan, ini juga lebih bagus lagi. Artinya apa? Kalau ada sebuah perbandingan, mempunyai ilmu agama banyak tapi tidak diamalkan, dibandingkan orang yang mempunyai agama cukupan tetapi mengamalkannya, berkomitmen, ini lebih bagus. Jadi itu komitmen agamanya, menjalankannya itu lebih bagus. Di sini bukan berarti menyepelekan atau merendahkan orang yang punya ilmu agama yang luas. Tidak, ini hanya sebatas untuk memahami bagaimana orang yang berkomitmen menjaga syariat agamanya. Jadi orang yang berilmu, mempunyai ilmu dan mampu bisa menjalankan ilmunya. Inilah orang yang berkomitmen agamanya. Ini jadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Dengan agama maka akan langgeng. Dengan kekayaan suatu ketika akan lenyap, dan kecantikan suatu ketika dapat pudar. Demikian pula kedudukan jabatan suatu ketika akan hilang. Menurut terminologi peminangan atau khitbah ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut keterangan Jamaluddin, ya hampir samalah, intinya sama, hanya sebuah kata-katanya. Jadi meminang itu artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Jadi kita tahu di masyarakat kadang orang yang meminta nembung ne basa Jawa ne itu orang lain, kadang kan seperti itu. Ya boleh-boleh saja, itulah yang namanya khitbah atau meminang, jaluk nembung. Tadi Rasulullah mengajarinya sebelum meminang, sebelum meminta itu dilihat-lihat dulu, mempertimbangkan 4 hal tadi. Yang paling utama agama. Kemudian kalau sudah oke, maka silahkan mengkhitbah meminangnya. Hukum meminang, ya meminang, jadi Minangkabau bukan itu ya. Minang bukan bahasa Jawa Minang. Orang dulu kalau sudah tua atau belum tua menjelang tua itu biasa minang atau nyusur ya. Kalau tahu, punya kakek orang pegunungan itu biasanya masih nyusur. Orang tua nyusur itu mulutnya merah-merah, itu menjaga gigi. Apa itu yang disusur? Ada yang dari bahan bako ya. Jadi kalau bako alami itu sebenarnya positif, ada nilai positifnya. Oke, lanjutnya bahwa hukum meminang hukumnya mubah dengan ketentuan sebagai berikut. Oleh meminang, mengkhitbah boleh. Berarti kalau nggak meminang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, langsung dijodohkan kan ya. Kita juga tahu ada di masyarakat orang yang orang tuanya menjodohkan putranya langsung tanpa pinang-pinangan biasanya. Ya tentu sebelumnya sudah ada menyelidik apa bahasanya. Ya intinya tentu sudah tahu dari pihak orang tua, misalkan anaknya sudah bagus, sudah percaya bagus, jadi langsung tembungnya orang tua. Artinya dari pihak pengantin itu langsung dijodohkan misalnya. Jadi hukum meminang boleh-boleh saja dengan catatan satu, wanita yang dipinang tidak terikat oleh ikatan perkawinan. Jadi kalau orang sudah punya suami, sudah punya istri, itu gak boleh dipinang, dilamar itu gak boleh itu. Maksud meminang istrinya orang lain, merebut pelakor itu.
Kemudian wanita yang dipinang tidak berada dalam masa iddah talak raj'i ya. Orang yang cerai masih talak raj'i, masih ada kemungkinan laki-laki kembali, itu nggak boleh di khidbah dipinang. Misalkan seorang laki-laki perempuan cerai. Nah, ini perempuan kan punya masa iddah menunggu misalkan berapa bulan, selama 3 kali sucian atau orang mengandung sampai melahirkan atau 3 bulan 10 hari. Itu masa-masa menunggu itu nggak boleh dipinang, dilamar nggak boleh, karena masa-masa itu masa apa namanya, istilahnya dikasih toleransi atau apa bahasanya, dikasih kesempatan, nah, dipuri bagi laki-laki untuk kembali dari kesempatan. Artinya dengan kembali tanpa ijab kabul itu diperbolehkan. Nanti kasih masih ada peluang laki-laki untuk kembali, rujuk bahasanya ya itu. Maka ketika masih masa iddah itu nggak boleh dipinang. Nanti nggak ngerti ada tetangganya atau dulunya mantannya terus dicerai langsung kita dilamar, nggak boleh. Itu ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu sampai masa habis iddahnya. Kemudian yang tidak boleh adalah wanita yang dipinang tidak menjadi pinangan orang lain. Ini juga perlu diperhatikan yaitu nah, nggak main serobot itu namanya. Jangan main serobot. Kalau sudah dipinang ya udah, itu berarti memang belum jodohnya. Atau mungkin siapa tahu nanti gagal di perjalanan itu berarti rezeki kamu. Bagi yang mengharapkan tapi ternyata sudah dipinang, ya udah ditunggu saja. Tapi jangan main-main negatif ya. Ya ditunggu persaingan positif ya. Nah, jadi kalau sudah dipinang, sudah ada yang meminang, sudah ada yang lamar, ya udah. Jangan dilamar, jangan dipinang, nggak boleh itu. Nah, itu untuk waktu itu berarti sudah jodohnya orang lain. Nah, tapi masih ada kesempatan, artinya apa? Selama janur kuning melengkung itu masih milik orang lain. Artinya apa? Artinya ya siapa tahu mungkin sang perempuan atau keluarga di perjalanan menuju pernikahan ada masalah, terus akhirnya misalkan akhirnya nggak jadi. Nah itu berarti putus. Nah, sudah putus ikatannya, ya berarti kamu boleh meminang. Tapi harusnya jangan diganggu artinya nanti main-main santet-santetan biar nanti rusak hubungannya, itu nggak boleh, dosa itu. Jadi gitu ya, itu nggak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Ini bagi laki-laki diperhatikan ini. Nah, sing ojo-ojo jadi koyok pelakor gitu ya, jangan. Kalau sudah dipinang ya berarti memang belum jodoh, gitu aja, cari yang lain itu. Nah, oh itu mau menaksir ternyata sudah punya pacar misalkan, ya udah wes, itu berarti dia suka sama dia, ya udah. Oke. Kemudian jika kondisi wanita seperti di atas maka haram meminangnya, ini jelas. Jadi apa namanya, masih tiga hal ini. Wanita yang masih dalam ikatan pernikahan, wanita yang masih dalam iddah, wanita yang ada di pinangan orang lain, ini haram untuk di khidbah, terlarang dipinang. Jadi begini, ada sebuah cerita orang laki-laki itu baik sebenarnya meminang perempuan, nggak ngerti sebenarnya wanita itu sudah ada yang minang. Wah ternyata yang wanita ini malah menyetujui yang barusan meminang, diputus pinangan yang awalnya. Nah ini ya yang kedua ini sebenarnya laki-laki nggak ngerti, ya nggak masalah. Tapi begini ya caranya. Jadi jangan langsung to the point ya. Biasanya kalau orang Jawa itu basa-basi. Jadi didengarkan dulu, cari 3 kali berita. Gimana statusnya, sudah atau belum? Kalau sudah dipinang ya udah. Jadi semata-mata kita nggak ada tujuan meminang. Jadi bahasa Jawa itu ngomong-ngomong kelobot itu ya. Karena ini penting sekali, karena kaitannya masalah ke depan. Yang kedua masalah sosial, yang berikutnya masalah tali silaturahim, kan akan merusak ikatan silaturahim ini benar. Ini ada sebuah cerita seperti tadi itu, akhirnya kelanjutannya apa ya, nggak bagus sama keluarganya, nanti nggak bagus. Yang namanya manusia itu ya kita tahu punya sisi kurangnya. Jadi yang namanya orangnya itu kadang suka ya, kadang suka, akhirnya biasanya apa ya mangkal itu ya. Ada mungkin yang rela, tapi ya
yang mengantisipasi seperti itu. Makanya kita hati-hati begitu caranya ya, kita minta tolong orang lain ya, basa-basi gimana, suaranya itu gimana, dia itu sudah dipinang atau belum. Kalau sudah ya udah cari yang lain yang zero, yang kosong Mas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa junaka alaikum fi ma'aradtum bihi min khitabatin nisa. Artinya wanita yang dikhitbah atau dipinang tidak terikat oleh akad nikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain. Jadi wanita yang khitbah itu atau yang dipinang itu bukan wanita yang terikat oleh sebuah pernikahan dan juga tidak dalam pinangan laki-laki lain itu. Jadi yang masih orisinil, masih kosong. Nah, itu ya untuk hukum meminangnya. Oke, lanjutnya dalam sebuah hadis an Abi Umar radhiyallahu anhuma, ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala radhiyallahu anhuma, mugi-mugi Allah ngridoni anhuma kepada Ibnu Umar dan Umar. Jadi kepada doa semoga Allah meridhai terhadap Umar dan Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktub ba'dukum ala khitbati akhi hatta yatruk al khatibu qablah au ya'dzana lahul al khatib. Muttafaqun alaih walladzu lil Bukhari. Ini keterangan tadi ya, hadis keterangan tadi bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya. La yaktub ba'dukum ala khitbati akhi. Jangan melamar di atas khitbahan orang lain, jangan melamar di atas lamaran orang lain atau saudaranya. Hingga pelamar artinya apa? Hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Sampai ketika pelamar itu meninggalkannya, artinya prosesi lamaran itu artinya begini ya. Ketika seorang laki-laki meminang, nontoni bahasa Jawanya aja seperti itu, atau meminang di suatu perjalanan, sang laki-laki atau yang meminang pertama itu memutuskan, artinya tidak dilanjutkan, gak setuju, ya udah. Nah, jadi kalau sudah tidak setuju atau diputus, baru laki-laki yang kedua boleh meminangnya, atau yang pertama mengizinkannya. Ya udah wis saya tak lepas saja, biar orang yang baru ini atau mungkin saudaranya, jadi nggak enak wis akhirnya dilepas. Jadi begitu. Oke, berikutnya meminang wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Seperti tadi, jadi tujuannya adalah mengkhitbah itu untuk melihat wanita itu, calonnya itu secara fisik, secara apa, zahir batinnya itu seperti apa. Tujuan salah satunya khitbah itu seperti ben ngerti kalau itu nanti calon istrimu seperti itu, cantiknya seperti itu, fisiknya seperti itu, agama seperti itu, keluarganya seperti itu, dan seterusnya. Dalam pasal 12 KHI menyatakan kompilasi hukum Islam. Satu, peminangan ini penjelasan kayak namanya khitbah atau peminangan. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa idahnya. Loh kok enak idah perawan? Ya, misalkan saja belum disentuh oleh suaminya, mantan baru, terus cerai atau meninggal, berarti kan ya, tetap ditunggu idahnya. Dua, wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah roj'iyah, ini haram dan dilarang untuk pinang seperti tadi. Jadi ketika masih masa idah, sesudah cerai, ini ditunggu dulu idahnya sampai habis. Yang ketiga, dilarang juga meminang seseorang wanita yang sedang dipinang pria lain, ya, seperti tadi sama, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Ya, misalkan dalam proses peminangan atau nontoni basa Jawa itu, salah satu memutus, ya sebelum ada salah satu yang memutus, maka yuk jangan masuk dulu. Misalkan sang laki-laki, wis saya nggak serak wis sampai kok kene, atau bahasanya biasa orang Jawa, wis seduluran wae ya.
Nah, berarti kan sudah nggak ada ikatan pinangan. Ya udah, berarti orang baru boleh masuk. Atau mungkin dari pihak yang perempuan ketika saling menontoni, gak srek yang perempuan, yang lanang srek. Ya udah sama aja, sudah nggak ada ikatan. Soalnya yang perempuan nggak cocok, artinya nggak ada kelanjutannya. Nah itu boleh masuk. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang. Nah ini sama tadi saya ulang. Jadi ini penjelasan keterangan dalam kompilasi hukum Islam di negara kita. Putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan, atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang. Jadi ya wis, dari pihak laki-laki memutus hubungan ya. Putus hubungan cara bahasanya anak muda siapa? Putus, nggak usah dilanjut sampai di sini hubungan kita. Nah, gitu. Berikutnya wanita yang boleh dikhitbah. Sopo ae sing oleh dikhitbah? Wanita siapa saja yang boleh dilamar, harus ngerti. Yaitu satu, janda atau gadis yang sudah habis masa iddahnya secara terang-terangan. Jadi kayak tadi lek wis entek baru oleh dikhitbah masa iddahnya. Artinya apa? Bahwa perempuan yang dipinang akan dijadikan istrinya dengan berbicara langsung padanya dipinang. Lek wis entek dilamar. Awakmu gelem gak tak rabi misalkan. Terang-terangannya contohnya misalkan seperti itu, atau pakai perantara orang lain. Janda yang masih dalam masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami boleh dilakukan secara sindiran misalnya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Artinya talak bain apa? Sudah ditalak 3 kali, maka kalau sudah ditalak 3 kali ya udah wes, sang laki-laki nggak boleh kembali lagi, atau nggak ada masa peluang untuk kembali, kecuali menikah lagi setelah dinikahi laki-laki yang lain, atau ditinggal mati suaminya itu. Jadi boleh disindir, cara ngelamarnya disindir. Banyak sekali ya sindiran, zaman mungkin sudah banyak yang tahu gimana cara menyindir seorang wanita untuk dimilikinya. Selanjutnya ada keterangan hadis wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a ayang duru minha ma yad'u ila nikahiyya falyaf'ul rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat wa sahhahu al-Hakim. Dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, hadis sahih menurut Hakim. Artinya apa? Kalau kamu melihat wanita dikhitbah ketika meminang, kamu tertarik, ya udah kamu nikahi. Artinya kalau nggak tertarik, kamu ya udah nggak usah kamu nikahi. Berarti gitu ya. Bagi laki lek gak seneng ya wis gak usah kamu nikahi, lek gak seneng gak usah, lek seneng ya silahkan kamu nikahi. Lah bagaimana bisa memunculkan suka? Ya salah satunya adalah melihat adanya proses khitbah atau pinangan. Atau mungkin curi-curi pandang boleh-boleh saja. Misalkan dari jarak jauh, biasanya orang Jawa gitu. Ya bukan orang Jawa, ada sebagian masyarakat model seperti itu. Dicuri-curi pandang dari jarak jauh. Soalnya dapat info sana loh ada calon, ada wanita misalkan, atau ada calon laki-laki. Maka dilihat dari jarak jauh, oh itu jalan. Oke lah, saya agak setuju, agak suka. Ya udah kita lanjut ke yang lebih serius. Misalkan seperti itu. Melihat perempuan yang dipinang ya. Kita tahu bahwa yang dipinang itu tentu adalah lawan jenis, maka ada batasannya dalam syariat agama kita. Memandang lawan jenis atau bukan mahramnya itu apa yang boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh-boleh saja. Hadis Rasulullah dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yang berbunyi, berkata Rasulullah SAW, bila salah seorang di antaramu meminang seseorang perempuan, tidak ada halangannya melihat kepadanya, bila melihat itu adalah untuk kepentingan peminangan, meskipun perempuan itu tidak mengetahui. Masih gak ngerti curi-curi pandang. Penting yang jelas tujuannya adalah yang baik, apa? Khitbah meminang untuk dinikahi. Lha ora karep wis gak usah disawang. Wis seruh ngene wong
wong liya tetep disawang, bojone bojone wong tetep disawang ya nggak boleh itu. Ya, tujuannya melihat untuk apa? Untuk memastikan bahwa itulah calon kamu kalau kamu mau menikahinya. Kalau nggak mau ya udah wes nggak usah disawang. Atau misalkan kamu setuju ya udah nggak usah dilanjutkan. Udah cukup untuk jadi pertimbangan kamu untuk menikahinya. Nggak usah terus-terusan. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunnah. Hadis Nabi Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya, apabila salah seorang di antara kamu meminang seseorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah. Lah ini lek srek lek gak srek ya gak usah. Lek srek lek gak srek ya gak usah. Batasan wanita pinangan yang boleh dilihat. Nah ini apa? Satu, jika yang melihatnya sama-sama perempuan, wah ini los. Seluruh anggota badannya boleh dilihat. Wah ini boleh dilihat ini ya. Seluruh badannya. Dan anggota badannya boleh dilihat. Dan perempuan yang diutus oleh pihak laki-laki harus mengatakan sejujur-jujurnya tentang keadaan perempuan yang dimaksudkannya, sehingga jangan sampai pihak laki-laki tertipu. Nah ini sebenarnya juga enak kalau memenang itu apa namanya, mewakilkan pada wanita yang benar-benar dipercaya. Jadi lebih lebih jeli. Misalkan orang yang pengen tahu lebih jelinya. Kalau enggak berarti dilihat sendiri kan, ya cukup wajah dan tapak tangan saja. Nah, kalau minta perantara kan bisa lebih luas, lebih tahu. Lebih tahu apanya ya, lebih tahu pokoknya, tidak hanya wajah dan tangannya. Ya saorarane roh kentole cara sing lanang atau roh gulune. Oke, roh rambutnya juga. Lanjut, jika yang melihatnya pihak laki-laki, bagian yang diperbolehkan hanya muka dan telapak tangan. Lah kuwi oleh telapak tangan karo wajah itu. Teko nyugui wah lah kuwi calone biasane sing belum kenal sama sekali. Kenal lah bendino ketemu malah bendino dijak ning kafe. Jak ngopi. Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Ini bagi perempuan secukupnya lah. Ya memang wanita itu kodratnya itu pengen hiasan, pengen dihias, tapi ya sewajarnya saja, jangan keterlaluan lah. Pokoknya pengen gelang ya secukupnya. Aja wah kayak krecek, kuliah digawa, sekolah digawa. Ali-ali kabeh digawe drijine disene ala ya sitok loro sak cukupe. Itu kalung wis dilebokne aja tokne klambi kayak kudung tokne njaba. Gaudi ngono. Wis dilebokne ngono. Apa meneh kayak kelindingan kayak sapi wis gak usah. Sewajarnya nanti kalau sudah menikah di rumah pakai yang banyak sebanyak-banyaknya untuk suaminya. Malah disenen karo bojone akeh ram nggih kalung nggih gelang klintang-klinting. Nah, oke itu jadi itulah kaitan masalah khitbah meminang. Meskipun demikian itu sangat penting sekali, ilmu harus dipahami betul bagaimana cara meminang, karena kalau salah meminang itu juga sangat bahaya sekali. Seperti tadi ada yang saya contohkan itu di masyarakat itu benar-benar ada itu nyata. Makanya khitbah meminang itu penting sekali, tata caranya itu juga penting sekali, aturan mainnya itu sekali, biar nanti selanjutnya kaitan masa khitbah itu tujuannya salah satunya biar apa, nggak kecewa, oh ini loh calon kamu. Oke, itu untuk penjelasan masalah khitbah atau meminang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.